neraka jahanam. Fayakhruju ilaihi malaikatun ghiladun syidadun. Kemudian setelah mencapai apa itu pinggirannya neraka jahanam, fayakhruju kemudian keluarlah malaikat-malaikat ilaihi malaikatun ghiladun syadidun, malaikat-malaikat yang bengis, malaikat-malaikat yang apa itu istilahnya mengerikan. Ghiladun syadidun itu malaikat yang bengis mengerikan. Di mana malaikat-malaikat itu khuliqu, mereka diciptakan bila kulubin kelawan tanpa hati atau dengan tanpa hati. Fala yarhamuna, dengan tanpa belas kasihan. Allah menciptakan malaikat ini itu dengan tanpa hati, tanpa belas kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, ini meneruskan hadis yang ke-12 kemarin ya. Jadi ini saya jadikan beberapa bagian dan ini insya Allah akan saya jadikan bagian yang terakhir. Tapi ya agak panjang karena ini mohon maaf juga udah agak lama nggak bikin video, nggak ngaji karena ya ada kegiatan atau kesibukan duniawi, masalah pekerjaan, jadi agak lama ini ya, udah nggak bikin video. Dan ini meneruskan kemarin sampai ke bahwa sebuah hadis bahwa yang menyatakan bahwa tidak ada seorang muslim pun yang di dalam hatinya itu terdapat iman walaupun sebiji dzarrah, nantinya itu akan tinggal di neraka kecuali akan diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari neraka dan menuju ke surga. Itu adalah syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun ada keimanan hanya sebesar biji sawi ya, mithqala habbatin, itu kemarin itu diterangkan. Ini terusannya untuk keterangan yang itu, untuk hadis yang ke-12 terusannya. Qala asy-syaikhul imamu Alauddin Az-Zandusati fi Rawdatul Ulama'i sami'tu Sa'id bin Muhammadin al-Astarusyani al-Faqih az-Zahid yarwi anil Kalabi an Abi Sholihin an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi ini adalah sebuah riwayat, sebuah hadis di mana diriwayatkan oleh Imam Alauddin Az-Zandusati dari di kitab Rawdatul Ulama. Beliau berkata bahwa beliau telah mendengar Sa'id bin Muhammad al-Astarusyani al-Faqih az-Zahid. Beliau menceritakan dari Syekh Kalabi, dari Syekh Abi Sholeh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menceritakan tentang apa? Menerangkan tentang apa? Tentang dawuhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi yang kurang lebih artinya itu nanti itu orang-orang kafir itu di neraka itu akan berandai-andai ya, andai-andainya adalah law kanu muslimin, jika seandainya dulu itu saya itu menjadi seorang muslim, maksudnya seperti itu. Nah, ini adalah keterangan ayat tersebut. Terusnya waruya an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, diceritakan dari Abi Musa, sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah berkata, qala idza ahlun nari fin nari wa ma'hum man sya'allahu min ahlil qiblati. Jadi nanti Rasulullah berkata, nanti ketika orang-orang yang ahlul kiblat atau orang-orang Islam, jadi nanti ada kelompok-kelompok ya, artinya orang Islam itu tidak semuanya masuk surga secara langsung, tapi ada yang ditahan, yang wajib baginya itu neraka. Yang wajib baginya itu neraka, yaitu orang-orang yang melakukan dosa semasa
di dunianya itu nanti akan mendapatkan balasan berupa neraka. Tapi itu pun insya Allah tidak akan lama, ini diterangkan seperti ini nanti itu. Jadi idat stama'a, ketika orang-orang kafir nanti itu dikumpulkan dengan ahli kiblat atau orang-orang muslim waktu di neraka itu tulisannya itu kecil-kecil ya, jadi nggak ada itunya, jadi bingung sampai mana gitu. Qala idza stama ahlun nari fin nari wa ma'hum man sya'allahu min ahlil kiblati. Jadi nanti ketika itu dikumpulkan ahlun nar atau orang-orang kafir di dalam neraka, wa ma'hum, dan bersama orang-orang yang ahlun nar itu man sya'allahu min ahlil kiblati. Jadi ada sebagian orang-orang yang muslim atau ahlul kiblat yang dicampur dengan orang-orang kafir itu di dalam neraka. Qalal kafiruna, jadi ketika bersama-sama orang-orang muslim yang wajib baginya neraka itu di neraka bercampur dengan orang kafir bertanya kepada orang muslim di dalam neraka. Liman finnari min ahlil kiblati, bertanya kepada ahlul kiblat yang atau orang-orang muslim yang diwajibkan baginya neraka. Pertanyaan orang kafir begini, alastum muslimina, apakah tidakkah engkau ini seorang muslim gitu. Qalu na'am, kemudian orang-orang ahlul kiblat itu menjawab na'am, iya. Qalu, kemudian orang-orang kafir bertanya, fama agna angkum islamukum wa antum ma'ana finnar, apakah Islammu itu tidak memberi manfaat terhadapmu sehingga kamu sekarang ini berada di dalam neraka bersama saya, bersama kita orang-orang kafir. Qalu, kemudian orang-orang ahlul kiblat menjawab, kanat lana dzunubun fa'akhidna biha fayaghdibullahu azza wa jalla lahum wa yaghfiru bi fadlihi wa rahmatihi fayamuru bi kulli man kana min ahlil kiblati finnar fayakhrujuna minha fahina idin yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi ini adalah keterangan secara globalnya atau garis besarnya maksudnya ya. Jadi ketika orang-orang kafir itu bertanya, bukankah kamu ini adalah orang-orang muslim, lalu apakah agamamu itu tidak memberimu manfaat sehingga kamu itu bersama kami di neraka ini gitu. Dan orang-orang ahli kiblat menjawab bahwa saya ini memang orang-orang muslim, tapi waktu di dunia kita ini juga ahli melakukan dosa, dan kita melakukan dosa itu sehingga Allah Subhanahu wa taala itu murka, fayaghdibullahu azza wa jalla, sehingga Allah azza wa jalla murka kepada kami dan kami dimasukkan ke dalam neraka ini, wa yaghfiru bi fadlihi, lalu Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa mereka ahlul kiblat yang ada di dalam neraka bersama orang kafir itu, bi fadlihi wa rahmatihi, dengan kanugrahan atau bifadlihi, dengan fadlnya Allah, wa rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah kami orang-orang ahli kiblat semuanya diampuni. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk mengeluarkannya dari neraka dan kemudian memasukkannya ke dalam surga. Nah, di waktu itulah orang-orang kafir itu berandai-andai lah. Ini adalah keterangan tentang ayat yang diterangkan oleh Ibnu Abbas tadi ya. Rubama yawaddul ladzina law kanu muslimin, itu tadi. Jadi orang-orang kafir berandai-andai ketika orang-orang ahlul kiblat pada waktu itu yang bersamanya di neraka diberi syafaat oleh Rasulullah, kemudian dientas atau dikeluarkan dari neraka, itu orang-orang kafir itu berandai-andai, law kanu muslimin, jika seandainya saya itu dulunya adalah orang-orang muslim, maka saat ini saya ini ikut diberi syafaat oleh Rasulullah menuju ke surga. Maksudnya seperti itu kurang lebih. Itu bukan arti pleknya ya, jadi itu sudah saya terjemahkan menurut bahasa saya sendiri biar lebih mudah, jadi biar nggak terpaku di tulisan di kitab, tapi maksudnya itu sama. Kalau Ibnu Abbas, nah itu tadi itu adalah penjelasan secara global ya, secara umumnya. Nah, penjelasan secara terperincinya itu baru ini. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jadi ini Ibnu Abbas berkata radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas dan Abbas. Yuhsyaru ta'ifatun min hadhil ummati ala syirati wa dzalika inna awwala man yadkhulul jannata ma khalal anbiya'i hadhil ummatu wa akhiru man yadkhulul jannata min hadhil ummati alladzina wajabat alaihimun nar. Jadi Sayyidina Abbas menerangkan bahwa nanti itu akan digiring, yuhsyaru akan digiring atau digiring ya, bahasa yuhsyaru akan digiring, ta'ifatun itu berkelompok-kelompok. Jadi orang-orang umat Muhammad itu akan digiring menuju ke surga secara
berkelompok-kelompok, maksudnya seperti itu. Dan Sayyidina Abbas menerangkan bahwa orang yang pertama kali akan masuk surga selain makholal ambiyai, selain para nabi, itu adalah dari golongan umat Muhammad. Itu adalah orang yang akan pertama kali memasuki surga selain para nabi. Tapi orang-orang yang akan memasuki surga yang paling terakhir juga dari apa itu umat Muhammad, maksudnya seperti itu. Di mana orang-orang yang terakhir masuk surga ini wajabat alaihimun nar, diwajibkan kepadanya itu neraka karena perbuatannya sewaktu di dunia walaupun dia adalah orang muslim. Wan nabiyyu alaihi salatu wasalam yang duru yaumal qiyamati wa ya'rafu ummatahu li'annahum kanu ghurran muhajjalina min atharil wudhu'i faya'rifuhum. Jadi Rasulullah itu nanti di yaumil qiyamah itu bisa mengenali umatnya itu lewat anggota-anggota wudhunya yang bercahaya, yang mencorong akibat atharil wudhu atau labetnya wudhu atau bekasnya wudhu itu bersinar bercahaya. Dari situlah Rasulullah mengenali umatnya nanti di yaumil qiyamah, maksudnya seperti itu. Fayaqulu ya Jibril, kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ma balu ummati mahbusina ala syirati fayaqulu. Jadi nanti Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril karena Rasulullah itu melihat suatu taifah atau suatu kelompok dari umatnya itu tertahan ala syirat, di atas syirat atau di atas jembatan atau di atas jalan, ya. Ada yang memaknai syirat itu jembatan yang menghubungkan antara apa itu mahsyar menuju ke surga, itu asyirat. Ada yang wakilah seperti itu, tapi asyirat itu kita maknai jalan, ya. Artinya masih masih belum dimasukkan ke surga gitu loh. Beliau melihat itu dan menanyakan kepada malaikat Jibril, mengapa dari umatku suatu kelompok ada yang tertahan di asyirat, seperti itu. Fayaqulullahu, kemudian malaikat Jibril tidak menjawab. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, fayaqulullahu, maka Allah berbicara atau berfirman kepada malaikat Jibril, ghoyabuhum, kepada para malaikatnya, ya, karena di sini ghoyabu panjang artinya jamak, artinya para malaikatnya. Ghoyabuhum fi audiyatil qiyamati hatta yadkhula Muhammadun alaihi salatu wassalamul jannata. Jadi Rasulullah bertanya, mengapa dari umatku ada yang tertahan di atas asyirat, dia tidak masuk ke surga? Maka Allah seketika langsung memerintahkan kepada sekalian malaikat faghoyibu, untuk menyembunyikan umat itu dari pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disembunyikan di mana fi audiyatil qiyamati. Jadi di jurang-jurangnya hari kiamat. Nah, jurang-jurangnya hari kiamat itu seperti apa? Wallahu alam bisawab. Yang jelas disembunyikan dari pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk umatnya ini yang diwajibkan masuk neraka dulu ini disembunyikan dari pandangan Rasulullah, sehingga Rasulullah mengira semua umatnya itu telah digiring ke surga semuanya. Faidha nadhara Rasulullah ilal qiyamati dhanna anna ummatahu siqu ilal jannati kulluhum. Nah, ini karena disembunyikan oleh Allah orang-orang yang diwajibkan neraka ini, maka Rasulullah ketika melihat hari kiamat itu dhanna, beliau itu menyangka bahwa seluruh umatnya kulluhum itu sudah masuk, sudah digiring menuju siku ilal jannati, sudah digiring menuju surga semuanya gitu loh. Rasulullah menyangka seperti itu karena orang-orang yang diwajibkan atas neraka ini dari umat Muhammad yang akan masuk surga nantinya pada yang paling akhir itu disembunyikan. Faghoyibu, Allah telah memerintahkan malaikat untuk menyembunyikan orang-orang ini fi audiyati jahannam, di dalam jurang-jurang fi audiyatil kiamah, ya, di dalam jurang-jurang kiamat itu. Faidha dakhala Rasulullahil jannata qala Allah taala lizabaniyah. Kemudian ketika Rasulullah telah memasuki surga, kemudian Allah berkata kepada malaikat Zabaniyah. Perkataannya Allah atau firman-Nya Allah, suquhum wa sallimuhum ila malikin faidha ra'ahum malikun. Jadi Allah memerintahkan malaikat Zabaniyah itu untuk menggiring orang-orang yang diwajibkan atas neraka ini tadi itu ilal maliki, kepada malaikat malik, untuk wasallimu ilal maliki, dan diserahkan kepada malaikat malik yang penjaga neraka itu.
Fa idza ra'ahum malikun faqala ya ma'syarul asqiya man antum wa min ayyi ummatin antum. Kemudian setelah sampai ke malaikat Malik bertanya kepada ahli kiblat yang diwajibkan kepadanya neraka itu. Malaikat Malik bertanya, wahai orang-orang yang celaka, ya ayyuhal asqiya, ya ma'syarul asqiya, wahai golongan orang-orang yang celaka, kamu ini dari umat mana? Kamu ini siapa? Kalian ini siapa? Dan dari umat mana? Pertanyaan malaikat Malik seperti itu kepada ahlul kiblat yang wajabat alaihimun nar. Laqad donangtu. Kemudian malaikat Malik meneruskan perkataannya, laqad donangtu alla yabqa mimman yadkhulun naro ahadun. Dan malaikat Malik meneruskan bahwa dia itu laqad donantu, beliau itu benar-benar menyangka bahwa sudah tidak ada lagi yang tertinggal untuk masuk neraka. Lah ini ternyata masih ada gitu loh. Wa kullu ummatin atas fahum muqayyaduna mughallaluna bisalasili wa maqranuna ma'asyayatin yashabuna ala wujuhihim musawwadatul wujuh musriqatul uyun fala ara. Jadi ini malaikat Malik itu menyangka bahwa itu sudah tidak ada lagi yang akan masuk ke neraka jahanam. Nah, ternyata ini masih ada gitu loh, masih ada. Makanya malaikat Malik bertanya kepada ahlul kiblat ini, dia dari umatnya siapa? Kalian ini siapa? Dari umatnya siapa? Soalnya orang-orang yang sudah masuk ke neraka jahanam itu prosesnya itu seperti itu, apa itu muqayyad muqayyaduna itu semua ditali gitu loh, badannya ditali, tangannya ditali, mughallaluna dan dibelenggu, tangannya kakinya dibelenggu dengan as-salasil bisalasili dengan rantai, dibelenggu dengan rantai, wa muqranuna dan mereka itu ditemani ma'asyayatin beserta dengan setan-setan, mereka itu ditemani setan-setan, dan yashabuna mereka itu diseret. Orang-orang sebelum ahlul kiblat yang terakhir masuk neraka ini ya, itu mereka itu diseret wujuhakum, di atas mukanya itu diseret dan mukanya itu istilahnya itu menghitam muswaddatun muswaddatul wujuh, mukanya itu menghitam, musriqatul uyun dan matanya itu keluar dari tempatnya, istilahnya karena diseret dengan rantai, dibelenggu, tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu, badannya dibelenggu dengan rantai, sehingga mereka diseret oleh para malaikat untuk memasuki neraka. Mereka memasuki neraka itu dengan keadaan wajahnya itu menghitam, matanya itu keluar dari tempatnya. Nah, ini orang-orang sebelumnya itu yang sudah masuk neraka itu keadaannya seperti itulah. Sedangkan orang-orang dari umat Muhammad yang ahlul kiblat ini, mereka itu tidak, wajahnya tidak menghitam, tangannya tidak ada belenggu, kakinya tidak dibelenggu dengan rantai, mereka tidak diseret, matanya tidak copot dari tempatnya, dalam keadaan bagus gitu loh, mau ke neraka itu dalam keadaan bagus. Makanya malaikat Malik ini penasaran mereka itu siapa dan dari umat mana gitu. Fala ara arjulakum al-angkala wa ala aydiyakum al-aghlala wa la ara wujuhakum muswaddatun wa la a'yunakum mazriqatun tamshuna ala arjulikum. Jadi malaikat Malik itu gumun, istilahnya takjub gitu loh. Orang mau masuk neraka, sebelumnya itu matanya keluar, dia diikat dengan rantai, wajahnya menghitam, dia diseret yang terkena tanah atau aspal atau yang tanahnya itu, mukanya itu sampai matanya copot keluar gitu lah. Ini orang-orang yang dari umat Muhammad itu ahlul kiblat ini mau dimasukkan neraka, tapi dia baik-baik saja, semua keadaan dirantai dan matanya copot, wajahnya menghitam, itu tidak ada di umat Muhammad ini gitu loh. Tapi malaikat Malik ini belum tahu ya kalau ini adalah umat Muhammad. Sedangkan malaikat Malik itu melihat mereka itu biasa-biasa aja, nggak seperti orang-orang yang sebelumnya sudah dimasukkan ke neraka gitu loh. Mereka tetap berjalan dengan kaki mereka masing-masing, kan seperti itu. Fatamsuna ala arjulikum, mereka tetap berjalan dengan kakinya, mereka tidak diseret seperti itu. Famin ayyi ummatin antum. Nah, untuk kedua kalinya malaikat Malik bertanya lagi, dari umat manakah kalian ini? Kemudian ahlul kiblat atau orang-orang muslim yang wajabat alaihimun nar ini menjawab, la tas'alna ya Malik
fa ana nastahyi an tukhbiruka wala an tukhbiraka walakin nahnu min hamalatil Qur'an. Wahai malaikat-malaik, janganlah kamu bertanya kepada saya, kepada kami tentang dari umat mana, kamu siapa, karena kami ini sebenarnya mau mengabarimu, mau memberitahumu itu nastahyi, kami itu malu. Jadi mereka itu malu mau mengabari kalau dia itu dari umat Muhammad, itu malu gitu loh. Atas dosa-dosanya sendiri dia malu kepada Rasulullah Muhammad, sehingga mau mengabarkan kepada malaikat-malaik pun mereka itu nantinya itu malu. Walakin nahnu, tapi kami ini min hamalatil Quran, kami ini adalah sebagian dari penghafal Al-Quran. Wa nahnu min shawami syahri Ramadan, dan sebagian dari kami lagi itu adalah orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Kami itu adalah orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Wa nahnul hujjaju wal ghuzzatu, dan kami itu adalah sebagian dari kami juga orang-orang yang berhaji, yang menunaikan haji, wa ghuzzah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnul mu'adduna zakah, dan kami itu adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Wa nahnul mukrimunal aitam, dan kami itu adalah dari orang-orang yang memuliakan anak-anak yatim. Wa nahnul mutasiluna minal janabah, dan kami itu adalah orang-orang yang mandi jenabat ketika kita itu mempunyai hadas besar. Wa nahnul musalluna sholawatil khamsi, dan kami itu adalah orang-orang termasuk orang-orang yang menunaikan sholat 5 waktu. Fayaqulu ya ma'syarul asqiya, kemudian malaikat-malaikat bertanya lagi, wahai orang-orang golongan orang-orang yang celaka, ya ma'syarul asqiya, wa amma mana'akumul Qur'an min ma'asyillahi ta'ala, apakah Al-Qur'an itu tidak mencegahmu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Al-Qur'an itu tidak bisa mencegahmu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hatta lam taqau fi ma waqa'tum, sehingga waqa'tum fihi, sehingga kalian itu melakukan maksiat gitu. Maksudnya ini secara gamblangnya ya, enggak tak jabarkan atau enggak tak manis secara plek, tapi kurang lebih artinya seperti itu, dan ini maksudnya sama. Sehingga kamu Al-Quran itu apakah Al-Quran itu tidak bisa mencegahmu dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan tersebut. Qalu ya Malik, kemudian orang-orang ahlul kiblat menjawab, ya Malik, wahai malaikat Malik, la tuwabbikhna fa'anal an nahnu natawabbahna min taubiqillahi ta'ala malaikati. Jadi wahai malaikat Malik, janganlah kamu itu mendamrat kami, janganlah kamu mencela kami lagi, sedangkan fa'anal an, dan kami itu sekarang itu mengharapkan, nahnu najawna min taubiqillahi ta'ala, kami itu mengharapkan apa itu belas kasihan dari damratanya atau penghinaannya Allah Ta'ala, dan wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa bainama hum kadzalika idnada munadin min qibalil arsy. Jadi ketika di antara sela-sela percakapan antara malaikat Malik dengan ahlul kiblat yang wajabat alaihimun nar ini, di sela-sela itu idnadat dumadaan, atau apa ya, tiba-tiba itu ada undang-undang atau apa itu seruan munadi, orang yang menyeru mingki balil arsi, dari bawahnya arasnya Allah Subhanahu wa taala, ya Malik, wahai malaikat Malik, seruannya seperti itu. Ya Malik, wahai malaikat Malik, adkhilhumul babal a'la minan nari, wahai malaikat Malik, masukkanlah mereka itu ahlul kiblat dari umatnya Kanjeng Nabi. Tapi ini maksudnya tidak diterangkan dari umatnya Kanjeng Nabi ya, tapi maksudnya yang dimaksud adalah ahlul kiblat ini, masukkanlah mereka semua melalui pintu yang paling atas dari neraka. Artinya pintu yang paling atas dari neraka ini adalah siksa atau azab yang paling ringan. Maksudnya seperti itu ya, karena yang paling atas itu paling ringan, terus bawah lebih berat. Yang paling berat itu adalah yang neraka paling bawah. Ini orang-orang ahlul kiblat ini dimasukkan ke dalam neraka yang paling atas, melalui neraka yang paling atas ini artinya adalah siksa atau azab yang paling ringan di neraka nanti. Fayaqulu Malikun, kemudian malaikat Malik berkata, ya ma'syarul asqiya, wahai orang-orang yang celaka, asami'tumul kalama wa fahimtumul maqal. Malaikat Malik berkata kepada ahlul kiblat ini, apakah engkau sekalian mendengarkan seruan itu, wa fahimtumul maqal, dan kamu faham akan perkataan itu? Kemudian orang-orang ahlul kiblat menjawab, fayaquluna na'am, iya saya mendengar. Lakin ya Malik, amhilna sa'atan
Oh, nanuhu ala anfusina. Kemudian orang-orang ahli kiblat ini, ya saya mendengar malaikat-malaikat dan saya memahaminya dan saya faham. Lakin tetapi wahai malaikat-malaikat amhilna saatan, berilah kami sedikit apa itu penundaan. Saatan amhilna saatan, berikanlah kami sedikit penundaan nanuhu ala anfusina untuk meratapi diri kami masing-masing. Fayaqulu malikun, kemudian malaikat-malaikat berkata, ma ilayya ma ila dzalika sabilun. Istilahnya apa ya? Ma ila dzalika sabilun, tidak ada jalan untuk itu. Maksudnya kamu itu di tempat ini sekarang sudah mau masuk neraka ini tidak diperkenankan meminta apapun gitu loh, nggak boleh, nggak bisa. Maksudnya malaikat-malaikat seperti itu ini. Fayatihim nidaan, kemudian datang lagi kepada mereka nidaan, sebuah seruan mingki balil arsi, dari bawahnya arsy lagi, seruannya seperti ini. Ya Malik, wahai malaikat Malik, amhilhum, berikanlah mereka itu kelonggaran, berikanlah mereka itu penundaan. Ya baguna ala anfusihim, biarkanlah mereka menangis atas diri mereka masing-masing, menangisi diri mereka masing-masing. Fatamayazuna asnafan, kemudian malaikat Malik apa itu membagi atau memilah-milah asnafan menjadi beberapa kelompok. Hamalatul Qur'ani ala khiddatin, jadi orang-orang penghafal Quran ini di satu kelompok. Al-hujjaju ala khiddatin, dan orang-orang yang berhaji ini di satu kelompok lagi. Wal guzatu ala khiddatin, dan orang-orang yang pernah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini di satu kelompok lagi. Wan nisa'i ala khiddatin, dan orang-orang perempuan ini disendirikan satu kelompok lagi. Artinya ada 4 kelompok di sini. Wa Tsumma yanhuna ala anfusihim, kemudian setelah dipisah-pisahkan menjadi beberapa kelompok, mereka ahlul kiblat itu yanhuna ala anfusihim, mereka itu apa itu meratapi diri mereka masing-masing. Yaquluna, dan ratapan-ratapan itu seperti ini, ratapan mereka ahlul kiblat nanti. Kaifa nasbiru ala nari wa lam nakun nasbiru ala hari syamsi, bagaimana kami ini bisa menahan panasnya neraka ini, sedangkan dulu kita ketika di dunia itu bahkan dengan panasnya matahari saja itu kita tidak bisa tahan gitu loh. Maksudnya seperti itu ratapan yang pertama. Terus ratapan selanjutnya, fakaifa nasbiru ala libasi togoroni wa na'tadna layyinu thiyabi. Jadi bagaimana kami bisa tahan apa itu dengan baju yang terbuat dari aspal yang panas ini, sedangkan kami dulu ketika di dunia itu baju kami itu layyinu thiyab, baju yang lemes, baju yang empuk, baju yang nyaman, sedangkan kita akan dipakaikan baju yang terbuat dari aspal yang mendidih, aspal yang panas. Itu renungan kedua. Atau wa kaifa, ini yang ketiga, wa kaifa nasbiru ala akli zakum wa syurbil hamim. Ala akli zakum wa syurbil hamim wa kunna atadana wa kunna atadana tibat ta'am wa baridas syarab. Bagaimana kita itu bisa memakan buah zakum, bisa bertahan dengan apa itu memakan buah zakum. Buah zakum itu wakilah adalah buah yang diperuntukkan untuk ahli nar atau untuk penghuni neraka, di mana buah itu terbuat dari sesuatu yang panas, keras, dan berduri yang sangat tajam sekali, sehingga merusak mulut sampai ke saluran-saluran pencernaan. Wakilah seperti itu buah zakum itu ya. Jadi bagaimana kita itu bisa bertahan atau tahan atau bersabar terhadap makanan buah zakum ini, wasyurbal hamim, dan minuman dari air yang sangat mendidih. Bagaimana kita bisa tahan, sedangkan dulu ketika kita itu di dunia itu kunna tadna tibat to'am, kita itu memakan makanan yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang lezat-lezat, wabaridas syarab, dan minuman-minuman yang dingin. Sedangkan kita, lalu kita sekarang akan dicekoki dengan buah zakum yang seperti itu, dan minuman syurbal hamim, dan minuman yang sangat mendidih. Fabaina mahum, di antara sela-sela itu adalah apa itu perenungan atau tangisan mereka ya ahlul kiblat nanti. Fabaina mahum, dan di antara perenungan-perenungan itu, merenungi nasibnya itu, kemudian yang wabaina mahum yanhuna idzin atahumun nidaa, dumadaan itu di antara perenungan-perenungan itu, dumadaan atau itu dumadaan itu bahasa Indonesianya apa ya? Hidup-hidup, dumadaan itu datang lagi gitu loh, datang lagi.
apa itu seruan min kibalil arsy dari bawahnya aras. Seruannya seperti ini, ya Malik wahai malaikat Malik, udkhilhumul babal a'la minan nari, masukkanlah mereka semua ke dalam pintu neraka dari pintu neraka yang paling atas. Artinya ini siksanya yang paling ringan ya berarti ya. Minan nari fayaqulu ya ma'syarul asqiya asami'tumul kalama fa fahimtum wa fahimtumul maqal, wahai malaikat-malaikat berkata kepada ahlul kiblat ini, wahai orang-orang ahlul kiblat, apakah kalian semua mendengarkan seruan itu? Wa fahimtumul maqal, dan kamu memahami perkataan itu? Kemudian ahlul kiblat menjawab, fayaquluna na'am, iya ya Malik, saya faham ya Malik, dan saya mendengar dan saya faham ya Malik. Fayaqulu Malikun, kemudian malaikat Malik berkata, min ayyi ummatin antum, ketiga kalinya malaikat Malik bertanya lagi pertanyaan yang sama setelah proses itu, min ayyi ummatin antum, kalian semua itu siapa dan dari umat mana? Dari umatnya siapa? Fayaquluna, dan orang-orang ahlul kiblat ini masih menjawab, ana nastahyi, saya malu wahai malaikat Malik, ayyakulu, saya malu wahai malaikat-malaikat untuk mengucapkan saya ini dari umat mana. Artinya orang-orang ahli kiblat ini sungkan atau malu sama Rasulullah untuk mengakui dirinya itu adalah umatnya Rasulullah. Jadi orang-orang ahli kiblat ini menjawab seperti itu, ana nastahyi ayyakul, saya itu malu untuk mengatakannya wahai Malik. Kemudian karena dia tidak mengatakan, fayasuquhum, kemudian Imam Malik, malaikat Malik, fayasuquhum Malikun, kemudian malaikat Malik menggiringnya menuju untuk ke neraka. Fayaj'alul masyayikhu, fayaj'alu al masyayikho, jadi maf'ul. Kemudian Imam Malik membariskannya ya, jadi orang-orang tua amamahum wasyubbanu min waraihim, jadi wan nisa'u min khalfihim, jadi orang-orang yang tua itu paling depan, kemudian menyusul di belakangnya itu syubban atau pemuda, para pemuda, di belakangnya lagi itu adalah an-nisa atau para wanita. Hatta atau syafira jahannam, sehingga digiring dengan barisan seperti itu sampai mencapai pinggirannya neraka jahanam. Fayakhruju ilaihi malaikatun ghiladun syidatun, kemudian setelah mencapai pinggirannya neraka jahanam, fayakhruju, kemudian keluarlah malaikat-malaikat, ilaihim malaikatun ghiladun syadidun, malaikat-malaikat yang bengis, malaikat-malaikat yang istilahnya mengerikan. Ghiladun syadidun itu malaikat yang bengis mengerikan, di mana malaikat-malaikat itu khuliqu, mereka diciptakan bila qulubin, kelawan tanpa hati atau dengan tanpa hati. Fala yarhamuna, dengan tanpa belas kasihan. Allah menciptakan malaikat ini itu dengan tanpa hati, tanpa belas kasihan. Biha wa yata'allaqu bikulli insanin minhum alfun minaz zabaniyah. Artinya malaikat-malaikat ini bernama malaikat zabaniyah, dan wa yata'allaqu bikulli insanin, di setiap manusianya di antara ahlul kiblat ini, setiap orangnya itu digiring atau dipegangi dengan 1000 malaikat zabaniyah. Setiap orangnya ya digiring dan dipegangi, dijegal oleh 1000 malaikat zabaniyah, yang dimana malaikat itu bengis, sangat kasar, bila kulubin, tanpa hati, wala yarhamuna, dan tanpa belas kasihan malaikat-malaikat ini. Setiap orang dipegangi oleh 1000 malaikat zabaniyah yang seperti itu. Fayadkhuluna bihimun nar, kemudian malaikat zabaniyah, 1000 malaikat zabaniyah ini memegangi satu orang, dan fayadkhuluna bihimun nar, dimasukkan ke dalam neraka masing-masing orangnya, minhum, dari orang-orang ahlul kiblat. Man ta'khudhuhun naru ila ka'bihi, sebagian orang itu dimasukkan atau dicelupkan ke dalam neraka itu hanya ila ka'bihi, sampai ke polok atau mata kaki ya. Jadi ini sangat ringan sekali, yang paling ringan. Jadi dimasukkan neraka itu sampai mata kakinya saja, ada yang seperti itu. Atau ka'bihi, ka'bun itu polok,
mata kaki berarti ya bahasa Indonesianya. Wa minhum man ta'khudhuhun naru ila rukbatihi, dan sebagiannya lagi dicelupkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka sampai kepada dengkulnya atau rukbatun, dengkul atau lutut ya berarti, atau lututnya. Sebagian itu sampai apinya neraka itu sampai ke lututnya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila wasatihi, sebagian lagi dimasukkan ke dalam neraka itu ila wasatihi sampai ke tengah-tengah, artinya sampai pusar. Wa minhum man ta'khudhuhu naru ila sadrihi, dan sebagian lagi sampai ke dadanya apinya. Wa idza qasadatun naru wa idza qasadatun naru antahriqa wujuhahum wa qulubahum aqbalun nidaa. Kemudian ketika api-api itu sudah akan mencapai wajahnya dan akan mencapai hatinya ahlul kiblat, kemudian ternyata datang lagi itu nida atau seruan dari mingkibalil arsy, dari bawahnya arsy, ya Malik, wahai malaikat Malik, ahbitin naro an wujuhihim, wa singkirkanlah atau turunkanlah api neraka dari wajah-wajah mereka, wa qulubihim, dan dari hati mereka. Ketika api itu akan naik ke wajah dan ke hati, tibalah seruan dari bawahnya arsy seperti itu, turunkanlah apinya, jangan kenakan ke wajahnya, jangan tembuskan ke hatinya. Fa innahum, karena sesungguhnya orang-orang ahli kiblat ini, tolamma aqarruli bilisanihim, mereka semua itu telah lama sekali mengakuiku Allah bilisanihim, dengan lisan-lisan mereka, wa arafuni biqulubihim, dan mengenalku dengan hati mereka. Aqbalun nidaa min qibalil arsy. Malah atasnya lagi yang tak baca. Wa talamma sajidu ilayya fil hayatid dunya biwujuhihim, dan mereka itu telah wa talamma, telah lama sujud kepadaku, ilayya kepadaku, fil hayatid dunya, semasa di kehidupan dunia itu biwujuhihim, dengan wajah-wajah mereka, maka jangan kenakan wajah mereka dan hati mereka atas api neraka itu, turunkanlah apinya. Wa idza sami'un nidaa, ketika mereka semua ahlul kiblat sami'un nidaa, mendengar seruan itu, yarfa'una aswatahum, maka mereka semua ahlul kiblat ini yarfa'una aswatahum, meninggikan suaranya setinggi-tingginya, artinya menjerit. Aswatahum jami'an, semuanya, ya Muhammadah, mereka semua berseru, para ahli kiblat ini memanggil nama Rasulullah, ya Muhammadah, wahai Muhammad, ya Abul Qasimah, wahai Abul Qasim, ini semuanya yang dipanggil adalah nama-nama Rasulullah, ya Muhammad, ya muhsinan bil aramili wal aitam, wahai orang-orang yang selalu berbuat baik kepada para janda dan para anak-anak yatim, ya fakhrul qiyamah, wahai kebanggaan di hari kiamat, ya fatihal umam, wahai pembuka para umat, ya fatihah abwabil jannah, wahai pembuka pintu-pintu surga, ya muliqal abwabin niran, wahai an ummatika, wahai penutup pintu-pintu neraka dari umatmu, ya syafi'al umam, wahai yang mensyafaati atau memberi pertolongan kepada umat, nahnu du'afa'u ummatika, bahwa sesungguhnya kami ini adalah lemah-lemahnya dari umatmu, la sabrolana fi harrin nari, kami ini tidak sabar atau tidak tahan terhadap panasnya api neraka. Agithna, tolonglah kami bisyafa'atika, dengan syafaatmu ya Rasulullah, ilal jinani, menuju ke surga. Itu adalah seruan-seruan orang tersebut, ya ahlul kiblat, yang wajabat alaihimunar, atau wajib baginya neraka. Wa yadau ahadahum yadahi ala udunaihi, dan mereka semua itu wa yadau ahadahum yadahi, ada salah satu dari orang ahlul kiblat itu yadau yadaihi, jadi ala udunaihi, ya, jadi seperti ini, artinya ada salah satu dari ahlul kiblat itu yang membuat posisi seperti muadzin, seperti orang yang adzan seperti ini, dia berteriak ala udunaihi kal muadzini, jadi posisi seperti muadzin, menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya seperti muadzin atau seperti orang yang akan beradzan. Yunati, dia berteriak bi'a'la sautihi, dengan suara yang sangat tinggi, dengan suara yang sangat kencang, dia berteriak seperti posisinya seperti orang yang mau adzan. Nahnu min ummati Muhammadin, baru dia ngaku kalau dia itu, mereka itu dari umat Muhammad.
Jadi tadi itu ditanyakan oleh malaikat Malik dari umat mana 3 kali tidak ngaku. Mereka malu untuk mengakui sebagai umat Muhammad ini karena sudah disiksa kesakitan. Dia menjadi ngaku karena sudah tidak betah terhadap pedihnya neraka. Nahnu min ummati Muhammadin, kami ini dari umat Muhammad, berteriak sekencang-kencangnya. Fayatawajjahu malikun ilal jinan. Kemudian seketika itu juga malaikat Malik itu yatawajjahu, dia itu memalingkan mukanya kepada surga. Fayadu, itu ya malaikat Malik itu sebenarnya itu dia itu tidak tega menyiksa umat Muhammad ke dalam neraka. Itu diterangkan di hadis sebelumnya ya. Diterangkan bahwa malaikat Malik itu sebenarnya itu dia itu astahi atau saya itu malu untuk menyiksa umat wahai Muhammad. Jika Allah itu memberi pilihan, artinya tidak menyuruh saya untuk menyiksamu, niscaya pilihan saya sendiri, saya tidak akan menyiksa umatmu seperti itu. Jadi malaikat Malik itu malu sebenarnya itu untuk menyiksa umat Muhammad, itu malu. Nah ini ketika disebut dia itu adalah umat Muhammad dari ahli kiblat ini, kemudian malaikat Malik seketika itu fayatawajjahu malikun ilal jinan, dia itu bertawajuh atau langsung menghadap ke arah surga. Fayadhu famahu ila Muhammadin, kemudian malaikat Malik langsung seketika itu fayadhu meletakkan bibirnya, famahu bibirnya, ila Muhammadin kepada Rasulullah. Wa huwa yatana'amu fil jannati, ketika itu Rasulullah yatana'amu sedang bernikmat-nikmatan di dalam surga. Wa yaqulu ya Muhammad innaka tana'amu fil jannati wa ummatuka du'afa'u wa yastaghithunaka, kamu sekarang itu berenak-enakan di surga sedangkan umatmu du'afa yang lemah itu berada di neraka. Yastaghithuna, mereka itu meminta pertolongan. Istaghotha yastaghithu ini anut wazan istaf'ala yastaf'ilu, seperti istighfaro yastaghfiru, maknanya itu meminta. Kalau istighfar berarti meminta ampun, kalau yastaghithu berarti sedang meminta pertolongan, maksudnya meminta syafaatnya Rasulullah. Jadi faedahnya seperti itu secara sorofnya. Yastaghithunaka, dia itu mereka dari umatmu di neraka sekarang sedang meminta pertolongan kepadamu. Fa'aghithhum, maka tolonglah mereka wahai Muhammad. Malaikat Malik berkata seperti itu kepada Rasulullah. Fa innahum du'afaun la sabra lahum 'alan nari, mereka itu adalah lemah sekarang itu mereka itu orang-orang yang lemah dari umatmu dan mereka itu tidak tahan terhadap siksa neraka. Wa idzang taha al khabara ila Muhammadin, ketika malaikat Malik itu selesai memberikan kabar kepada Nabi Muhammad, karena malaikat Malik juga baru tahu kalau yang orang-orang tadi itu sebenarnya adalah umat Muhammad dan baru mengaku itu. Kemudian Rasulullah ketika setelah selesai diberi kabar, beliau langsung wathaba min saririhi wa ruqiba alal buraq. Kemudian Rasulullah langsung melompat dari singgasananya yang berada di surga, langsung rokiba ilal buraq, menaiki kendaraannya yang disebut buraq. Faqala ya buraq, kemudian Rasulullah berkata kepada buraq, ya buraq, wahai buraq, acil cepat. Fa inna ummati du'afa'a la yasbiruna ala harrin nar. Cepat, maksudnya berkata kepada buruk ya, cepat bahwa sekarang ini umatku itu sedang berada di neraka. Umatku yang lemah sekarang ini berada, yang du'afa yang lemah saat ini berada dalam neraka, dan la yasbiruna ala harrin nar, dan mereka itu tidak tahan atau tidak sabar terhadap siksa api neraka atau panasnya api neraka. Farofa qadamuhu wa wadu'ahu ingda syafira jahannam, kemudian si buruk ini mengangkat qadamahu, kakinya, wa wadu'ahu ingda syafiri jahannam, dan meletakkan kakinya di pinggiran neraka jahannam. Faida sami'a alaihimus salatu wassalam aswatahum, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah sampai di pinggiran neraka jahanam ini Rasulullah menangis karena mendengar aswatahum, mendengar tangisan jeritan mereka dari ahli kiblat, dari umatnya ini di dalam neraka jahanam. Rasulullah menangis, wa bakau, dan mereka semua pada menangis, pada menjerit ahli kiblat yang ada di neraka jahanam ini. Fa yaqulu ya Malik, kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat Malik, ya Malik, wahai malaikat Malik, keluarkanlah ummati minan nari, keluarkanlah umatku dari neraka. Fayaqulu, kemudian malaikat Malik berkata, ya Muhammadah, wahai Muhammad, mali ilah
ikhrajihim min sabil malam Umar malam A'mur. Jadi maksudnya malaikat Malik itu tidak berhak mengeluarkan orang-orang ahli kiblat ini dari dalam neraka selama Allah tidak memerintahkan malaikat Malik untuk mengeluarkan ahli kiblat ini dari neraka, seperti itu. Artinya malaikat Malik tidak mau lancang ya untuk mengeluarkan, jadi harus menunggu dulu perintah Allah Subhanahu wa taala baru malaikat Malik bisa atau mau mengeluarkan orang-orang ini dari dalam neraka. Fa yatawajjahu Muhammadun, kemudian Rasulullah yatawajjahu langsung menghadap ke arah arsy. Muhammadun alaihi salatu wasalam ila saqil ardi, ke tiangnya atau cagaknya, tiangnya arsy. Rasulullah seketika langsung menghadap tawajuh ke sakil arsy atau tiangnya arsy. Fayang zilu anil buruk, kemudian Rasulullah menaiki buruk, turun dari buruk. Wayakhiru sajidan, kemudian Rasulullah di arsy beliau terjungkal sajidan dalam keadaan bersujud. Wayakulu, kemudian Rasulullah berkata alaihi salatu wassalam berkata, ya Rabbi hakadha wa'atani alla tuhriqu ummati. Berkata, wahai Tuhanku, begini janjimu terhadapku untuk tidak menyiksa atau membakar umatku finnari di dalam neraka. Qala Allah Ta'ala ya Muhammad, kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad kanu angsuki wa taraku syari'ataka fid dunya wa ana unusi nahum mul yaum syafa'ataka wa ana anusi nuhum al yauma syafa'ataka. Maksudnya, wahai Muhammad, benar-benar orang-orang ahli kiblat yang berada di dalam neraka ini, yang saya wajibkan memasuki neraka ini, mereka itu benar-benar melupakanmu. Mereka itu dulunya waktu hidup di dunia itu benar-benar melupakanmu, wa taraku syari'ataka, dan meninggalkan syariat-syariatmu fid dunya di dalam dunia, wa ana dan sekarang saya ini anusi nuhum, dan sekarang saya ini sedang benar-benar melupakan syafaatmu untuk mereka di hari ini. Alaihim fashfa'ul an, maka syafaatilah sekarang mereka. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, fashfa'ul an, maka syafaatilah mereka sekarang. Fayashfa'u fi jami'ihim, kemudian Allah memberikan izin untuk menyafaati atau menolong orang-orang ahlul kiblat ini di dalam neraka itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mensyafaati mereka ahlul kiblat ini fi jami'ihim, seluruhnya orang-orang yang ahli kiblat mendapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yukhrijuhum minan nar, dan mengeluarkan orang-orang ahli kiblat ini dari neraka bi syafaatihi, dengan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ini termasuk adalah orang-orang yang mendapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat naungan payungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yabqal kufar, dan kemudian orang-orang kafir ini masih tetap tidak mendapat syafaatnya Rasulullah ya. Yang mendapat syafaatnya Rasulullah itu adalah ahlul kiblat atau orang-orang yang muslim. Dan wayabqal kufar, orang-orang kafir ini tetap masih berada di dalam neraka selamanya, fiha, tetap di dalam neraka itu selamanya. Fa inda dzalika yaquluna ya laitani kunna muslimin, dan ketika itulah Rasulullah saat mensyafaati umatnya dari ahli kiblat dari neraka ini, orang-orang kafir ini berandai-andai yang diterangkan tadi di awal ya, maksudnya mengenai ayat di dalam Al-Quran, firman-Nya Allah, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Yang itu tadi ya. Nah, ini akhirnya orang-orang kafir ini berandai-andai, seandainya saya dulu itu adalah menjadi orang muslim, maka saya akan ikut diberi syafaat oleh Rasulullah untuk menuju ke surga saat ini, seperti yang dilakukan Rasulullah kepada ahlul kiblat ini gitu. Maksudnya seperti itu ya. Laitani kunna muslimin, lebih baik, alangkah baiknya dulu itu saya itu menjadi muslim. Fakhrajna kama akhraju, jadi saya akan keluar dari neraka ini dengan syafaatnya Rasulullah, kama akhraju, seperti dikeluarkannya atau diberinya syafaat orang-orang ahlul kiblat ini, seperti itu. Itu jadi penyesalan atau pengandai-andaian orang kafir itu nanti tentang ayat yang tadi itu, rubama yawaddul ladzina law kanu muslimun.
Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma rubbama la ini rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi ini adalah keterangan tentang ayat tersebut ya, pengandai-andaian atau hayalan orang-orang kafir nanti ketika dia itu iri tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah, sedangkan ahli kiblat ini mendapat syafaatnya Rasulullah ketika akan dikeluarkan dari neraka ini, seperti itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ini berarti hadis yang ke-12 telah selesai dan video ini agak lumayan panjang, 54 menit, hampir 1 jam. Nanti akan saya persingkat lah biar tidak terlalu panjang. Nah, ini saya buru karena apa? Karena sudah lama juga Usfuriyah ini tidak kebaca, mungkin hampir sebulan ya, atau sebulan lebih lah. Mungkin nggak kebaca karena kesibukan. Semoga memberi manfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman sekalian yang ikut mendengarkan kajian dari video ini. Semoga bermanfaat, semoga memberi barokah dunia dan akhirat. Akhirul kalam, billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.